Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Redinan Maulana dengan NPM 234111144 dari manajemen 23B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan diskriminasi. Pendahuluan. Memahami pendapatan penting karena menjadi dasar keuangan pribadi, memungkinkan manajemen finansial yang baik. Dampak diskriminasi, sementara itu, dapat merugikan individu secara ekonomi, sosial, dan emosional dengan menghambat akses kesempatan dan pengembangan diri. Mengatasi diskriminasi bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga kunci menuju masyarakat yang inklusif dan ekonomi yang berkeadilan. Mengelola pendapatan melibatkan perencanaan finansial yang bijak, termasuk membuat anggaran dan mengidentifikasi prioritas pengeluaran. Sementara itu, mengatasi diskriminasi memerlukan kesadaran, dukungan, dan strategi untuk menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin muncul di berbagai aspek kehidupan, terutama di tempat kerja. Keduanya penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan membangun masyarakat yang inklusif. Pendapatan jenis dan sumber. 1. Jenis pendapatan. Pendapatan tetap adalah jumlah yang diterima secara teratur dengan jumlah yang konsisten, misalnya gaji bulanan. Sedangkan pendapatan tidak tetap bersifat fluktuatif, seperti bonus, penghasilan dari usaha sampingan, atau dividen investasi. Memahami perbedaan ini membantu dalam perencanaan keuangan dan manajemen pendapatan. Yang kedua, sumber pendapatan. Sumber pendapatan melibatkan berbagai cara untuk memperoleh uang. Gaji merupakan pendapatan dari pekerjaan yang dilakukan. Investasi mencakup keuntungan dari investasi keuangan seperti saham atau obligasi, dan bisnis melibatkan pendapatan yang dihasilkan dari menjalankan usaha atau memasarkan produk atau jasa. Memiliki variasi sumber pendapatan dapat meningkatkan kestabilan keuangan dan memungkinkan diversifikasi dalam perolehan penghasilan. Diskriminasi, pengertian dan dampak. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Diskriminasi dapat menghambat kesempatan ekonomi dan sosial dengan membatasi akses individu ke peluang dan hak yang setara. Secara ekonomi, diskriminasi di tempat kerja dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam gaji, promosi, atau kesempatan karir, menghambat pertumbuhan profesional. Secara sosial, diskriminasi dapat mempersempit akses ke pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan, menciptakan kesenjangan yang merugikan secara keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, mengatasi diskriminasi penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil secara ekonomi dan sosial. Mengatasi diskriminasi dalam pekerjaan. Untuk menghadapi diskriminasi di tempat kerja, pertimbangkan pengembangan keterampilan profesional, cari dukungan dari rekan kerja atau atasan, dan libatkan manajemen atau HR. Pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu diskriminasi juga penting, sambil memahami hak dan pelindungan hukum yang tersedia. Kombinasi strategi ini dapat membantu individu mengatasi diskriminasi dengan lebih efektif. Kesimpulan, pemahaman pendapatan adalah dasar penting untuk manajemen finansial. Diskriminasi dapat menghambat kesempatan ekonomi dan sosial. Diperlukan strategi, termasuk mengembangkan keterampilan dan dukungan sosial. Mengatasi diskriminasi di tempat kerja memerlukan tindakan yang melibatkan manajemen pendidikan dan pemahaman hak hukum. Langkah ini mendukung terciptanya lingkungan kerja yang setara dan inklusif, mendukung pertumbuhan individu dan masyarakat yang adil secara ekonomi. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.